Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nabila Sulfiani dengan NIM 2025011028 akuntansi Benediktes. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas 7. Sebelum itu, saya ingin mengucapkan terima kasih sebelumnya kepada Bapak Ari yang telah berkenan untuk menonton video ini. Yang pertama mengenai faktor produksi. Faktor produksi yang paling dinamis yaitu kewirausahaan. Di dalam ekonomi, kewirausahaan bukan hanya sekedar aktivitas berdagang. Perusahaan berperan sebagai katalisator yang mengorganisir faktor produksi lainnya. Sebagai pengambil risiko, pengusaha adalah pihak yang berani mengalokasikan modal dan waktu untuk ketidakpastian yang ada di masa depan. Tanpa keberanian ini, tanah akan menganggur dan modal tidak akan produktif. Dan hal ini juga memengaruhi pertumbuhan ekonomi, yang mana pengusaha mendorong pertumbuhan melalui inovasi. Ketika seorang pengusaha menemukan cara produksi yang lebih efisien menggunakan teknologi, hal ini meningkatkan total output nasional tanpa harus menambah jumlah bahan baku secara drastis. Kemudian, dampak luas yang terjadi terhadap hal tersebut adalah keberhasilan satu pengusaha seringkali menciptakan efek domino, memicu munculnya industri lain yang mendukung dan memperluas penyerapan tenaga kerja secara masif. Yang kedua adalah interaksi antara permintaan tenaga kerja dan pengangguran. Penting untuk diingat bahwa di pasar faktor produksi, permintaan tenaga kerja bersifat derived demand atau permintaan turunan, yaitu mekanisme permintaannya adalah perusahaan tidak meminta tenaga kerja demi kepentingan tenaga kerja itu sendiri, melainkan karena ada permintaan dari konsumen terhadap barang atau jasa yang mereka hasilkan. Jika konsumsi masyarakat meningkat, maka permintaan tenaga kerja di pasar faktor produksi juga akan melonjak. Yang kedua adalah kaitannya dengan pengangguran. Pasar faktor produksi sangat sensitif terhadap harga atau upah. Jika terjadi ketidakseimbangan, misalkan jika keterampilan yang ditawarkan pekerja tidak sesuai dengan kebutuhan industri yang ada, maka terjadi pengangguran struktural. Kemudian pengaruh sebaliknya. Sebaliknya, kondisi pasar faktor produksi yang efisien, di mana informasi lowongan kerja tersebar luas dan akses pelatihannya sudah sangat mudah, akan mempercepat penyerapan tenaga kerja dan secara langsung menurunkan tingkat pengangguran. Kemudian yang ketiga, analisis dampak kebijakan pemerintah. Intervensi pemerintah sangat krusial dalam menjaga keadilan di pasar faktor produksi. Yang pertama adalah mengenai perlindungan tenaga kerja. Kebijakan seperti penetapan upah minimum atau UMP bertujuan memastikan pekerja memiliki daya beli. Namun di sisi analisis ekonomi, pemerintah harus berhati-hati agar standar upah tidak melampaui produktivitas marginal, karena hal tersebut dapat membebani operasional industri. Kemudian regulasi industri. Contoh konkretnya adalah perizinan lingkungan dan penggunaan lahan. Pemerintah mengatur bagaimana faktor produksi tanah digunakan agar tidak merusak ekosistem jangka panjang. Kemudian contoh kasus yang ada di Indonesia adalah kebijakan insentif pajak bagi industri padat karya adalah langkah nyata pemerintah untuk merangsang permintaan di pasar tenaga kerja, sekaligus memberikan perlindungan terhadap jaminan sosial atau BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian selanjutnya analisis studi kasus. Untuk kasus pertama mengenai kelangkaan tenaga kerja terampil. Dalam studi kasus pertama, sebuah manufaktur yang kekurangan tenaga terampil akan menghadapi hambatan yang serius. Dampak yang terjadi adalah produksi menjadi tidak efisien, risiko kerusakan mesin meningkat karena operator tidak ahli, dan perusahaan kehilangan daya saing global. Kemudian solusinya adalah langkah yang harus diambil adalah investasi sumber daya manusia. Perusahaan bisa menjalin kerjasama link dan match dengan institusi pendidikan untuk menciptakan kurikulum yang sesuai kebutuhan pabrik atau memberikan beasiswa pelatihan bagi karyawan yang sudah ada. Kemudian untuk kasus 2 mengenai investasi di daerah kaya sumber daya alam atau SDA. Dalam kasus kedua, peningkatan investasi di daerah kaya sumber daya alam akan mengubah peta pasar faktor produksi lokal secara instan. Dampak faktor produksinya adalah harga tanah akan melambung tinggi karena kebutuhan lahan industri dan pemukiman. Permintaan tenaga kerja lokal akan naik secara tajam.
Kemudian dampak pada kehidupan sosialnya adalah tantangannya adalah potensi kesenjangan. Jika masyarakat lokal tidak siap bersaing secara keahlian, posisi strategis akan diisi oleh tenaga kerja asing atau luar daerah. Oleh karena itu, investasi harus diimbangi dengan kebijakan kewajiban penyerapan tenaga kerja lokal dan pengembangan infrastruktur sosial bagi masyarakat sekitar. Baik, sekian pemaparan saya mengenai tugas 7, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.